Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Para pemimpin, pemimpin di pusat, pemimpin di provinsi, pemimpin di kabupaten kota, pemimpin di kecamatan, pemimpin di desa, jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Kami adalah angkatan yang memang sebentar lagi harus meninggalkan podium. Kami berbuat ini hanya untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam hormat. Ya, terima kasih. Di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon rapat di hotel fasilitasi. Ai nu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Perbakal Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Kan kudu dibenerkeun, kudu dibener. Kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna, keun bae disisia, keun bae digogoreng, keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yen pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Diskusi. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki.
diskusi. Surono itu sempat komentarin soal potongan 1,7 triliun bantuan itu loh Bang, yang ada ke yang dipotong Dedi sama itu. Kang Dedi ke kabupaten dan kota. Nah, si wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat si Ono Surono ini dia bilang kalau dipotong kayak gini itu bisa mengurangi kualitas dan kuantitas Kata Kang Ono nih. Kang Ono, layanan iya. publik gitu kan. Terus dia minta ya Bangke itu tadi dibalikin lagi ke 1,7 triliun. Nah, kata dia ini juga dia bilang ini itu sebenarnya udah diomongin panjang loh dari 2024. Jadi ini anggaran 2025 yang udah dibahas sebelum Kang Dedi ini menjabat. Jadi Yang udah gubernur yang lama ya. Iya, jadi Iya, udah diomongin sama DPRD Jabar, udah sama PJ Gubernur Jabar yang waktu itu Bey Mahmudin, Ya, ya. sama Pak Bupati dan Wali Kota. Jadi dia minta itu dibalikin Bang. Kenapa ya? Itu dibalikin. Dia kehilangan. Padahal kan maksudnya kan karena memang kebijakan Pak Prabowo ada efisiensi ya Bang. Mungkin Kang Deddy Mulyadi juga nih efisiensi gitu. Ya udah 1,7 jadi 500 miliar aja deh gitu. Ya, ya. Sakit hatinya numpuk Sakit juga hati kali karena mungkin ya. dipotongnya Ha-ha. tiba-tiba juga nggak mengikutkan DPRD. Ya, ya. Terus akhirnya jadinya ya sebagaimana DPRD kan akhirnya ngungkit-ngungkit tuh. Ini kan buat kepentingan masyarakat, buat kesehatan, buat layanan Ya. publik, segala macam lah, pertumbuhan ekonomi gitu. Yang keluar cuma PDIP kan. PDIP aja. Partai lain senyum-senyum aja Iya, ya. pokoknya sebelum Kang Deddy klarifikasi soal apa yang dia omongin pas tanggal 7 Mei itu Yang dianggap melecehkan, Dianggap melecehkan. mencederai. mencederai Lembaga itu legislatif. kita nggak mau, Ya, ya, ya. nggak mau ikut rapat. Jangan baper. Dan ini jadinya nunjukin bahwa bener yang kayak Kang Deddy bilang ya, jadi PDIP ini kayak mau menang sendiri Bang. Ya. Karena gini, rakyat tuh kan rakyat Jabar terutama ya tahu bahwa Kang Deddy ini dia udah ngelakuin banyak kebijakan yang Ya. pro sama rakyat. Terus tiba-tiba PDIP ucuk kritik dari kursi dewan yang empuk itu. Ya. Oke. Specifically netizen ini marah sama Ono Surono. Suryono, siapa namanya? Enggak, Ono Surono, Ono benar. Surono, Betul, bener kan? benar. Betul, Ono betul. Surono. Kita mulai curiga. Jangan-jangan nih selama ini DPRD itu sangat powerful untuk mendikte Gubernur. jalannya pemerintahan. Jadi dia mendikte misalnya anggaran, mendikte harusnya uang ini dipakai buat ini, buat ini, gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba datang si Bapak Dedi ini yang bilang bahwa lambat kerjanya kalian ini. Rapat 1, rapat 2, rapat 3. Iya. Kebanyakan anggaran Kelamaan rapat nih. ini. Iya. Salah satu persoalan para wakil rakyat ini adalah memang dia udah digaji besar. Noi, gerak penonton. Saya duga sih angka gaji bukan gaji pokok tapi penghasilan dia ya Iya, setiap bulan ya. Bukan karena dia korup nih, bukan karena ngambil dari mana-mana. Itu udah 100 juta. Kurang apa sih kalian punya gaji 100 juta? Benar. Ada juga nggak sih artis yang emang udah pernah bilang kayak gitu ya, 100 Iya. jutaan gitu. 100 Ada, jutaan ya. Nah tapi itu dianggap belum cukup ya, karena itu dia mencari sumber-sumber penghasilan yang lain, antara lain dengan kerjasama dengan orang-orang yang akan menjadi vendor project-project. Ngerti nggak? Ngerti, Iya. ngerti. Ya. Merancang program bersama-sama pemerintah. Itu sebenarnya sudah dirancang nih. Nanti yang akan kita bangun nih tahun 2026 gitu ya, 2025 adalah nggak tahu apa jembatan yang panjangnya Oke. berapa kilometer gitu. Iya, oke. Panjang. Nah untuk itu sebetulnya mereka udah sepakat nih. Nanti ada jembatan di daerah Ciwidey taruhlah, Oke. ya, atau Cilengsi atau apapun. Dan nanti itu yang akan mengerjakannya adalah si Om Ade Armando. Oke. Om Ade Armando udah datang nih. Tar gue ya, kata si DPR, aman. Oke. Oke. Nah nanti dia akan kerjasama dengan si pemerintah daerahnya. Oke. Tapi itu hanya bisa dijalankan kalau perancangannya dilakukan dengan cara seperti itu tuh. Kalau lewat DPRD, Kalau lewat DPRD atau DPR, ya, cabangannya jadi banyak. ya. Ini nggak salah ya, nggak cuma DPRD dan DPR-nya aja. Itu harus kerjasama dengan si pemerintah bareng.
Ini yang sudah dipahami oleh orang seperti Deddy Mulyadi. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Diskusi. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi.